ketemu lagi sama aku. Di kesempatan kali ini aku akan bahas satu kasus pembunuhan yang sempat heboh nih pada zamannya. Jadi ini tuh terjadi di tahun 1997, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dukun AS atau akrab disapa Ahmad Suradji. Jadi dukun tersebut telah membunuh 42 orang wanita. Wow. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Jadi ia lahir di Sumatera, tepatnya di Deli Serdang pada tanggal 10 Januari tahun 1949. Dan kabarnya ayah dari Ahmad Suradji ini juga sebagai dukun atau orang pintar pada masanya. Lalu Ahmad Suradji ini juga lahir dengan nama aslinya yaitu Sagimin. Dan ia anak pertama dari 2 bersaudara. Sagimin ini sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya sejak ia baru berusia 3 bulan. Dan ia hanya tinggal bersama ibu dan adiknya. Nah, Ahmad Suradji ini atau Sagimin ini sejak kecil itu udah kelihatan beda gitu sama anak-anak yang lain. Nggak sama kayak anak-anak biasanya gitu. Dan saking nakalnya, dia itu sampai pernah jatuh ke dalam sumur yang cukup dalam. Ahmad Suradji ini tuh masih bisa selamat dalam kondisi tersebut gitu. Sampai si ibunya Ahmad Suradji ini menyebut dia dengan sebutan si Nasib. Mungkin si ibu berpikir nasib anak ini bagus gitu kan. Nah, semenjak itu jadi dia punya julukan baru yaitu si Nasib. Nah, si Nasib ini tuh pada zaman dulu suka bawa senjata tajam berupa kelewang. Jadi dikasih julukan barunya lagi si Nasib ini jadi Nasib Kelewang. Banyak kali lah julukannya ini. Singkat cerita, si Nasib Kelewang ini pernah mencuri kerbau di desa tetangga sebelah. Mungkin pas lagi sialnya di situ dia ketangkap sama warga. Lalu dia dipenjarakan. Nah, setelah keluar dari penjara, dirubahnya lagi namanya dia itu menjadi Ahmad Suradji. Nah, nama itu dia yang merubah sendiri, entah kayak gimana dia bisa merubah nama itu. Tapi yang pasti katanya dia mempunyai harapan baru dengan nama barunya itu dia mempunyai kehidupan yang lebih baik ke depannya gitu. Singkat cerita, dia udah tumbuh dewasa, kira-kira berusia 27 tahun. Ahmad Suradji ini menikah dengan wanita yang bernama Tumini. Dia berasal dari Pekanbaru. Nah, dari hasil pernikahan mereka itu, mereka dikaruniai 4 orang anak yang berjenis kelamin laki-laki semua. Nah, suatu ketika Ahmad Suradji ini tuh ingin menikah lagi guys. Dia bilang lah sama ibunya. Nah, si ibunya ini tuh kayak biasa aja lah guys, nggak ada reaksi apa-apa, kayak terserah lah gitu. Tapi pada akhirnya si ibu ini tuh kayak marah karena dia itu pengen nikah sama adik iparnya sendiri. Jadi istrinya itu atau ibu Tumini ini kan punya 2 adik nih yang namanya Tuminah dan Natiah. Yang bikin ibunya shock itu dia pengen nikahin dua-duanya. Meskipun ibunya marah atau gak terima dengan keputusannya dia itu, tapi dia tuh sama sekali tidak menghiraukan atau gak peduli tentang pendapat ibu atau istrinya. Dia tetap bersikeras, pokoknya dia bakal nikahin 2 adik iparnya itu. Dan dia itu jadikan satu istri-istrinya itu dalam satu rumah. Bisa kebayangkan guys, ramai kali itu di rumahnya, tambah 4 orang anak-anaknya dia. Nah, seiring berjalannya waktu, tetap si ibu dari Ahmad Suradji ini masih suka marah-marah dan masih nggak terima anaknya lakuin hal tersebut gitu. Tapi malah diusirnya ibu kandungnya itu. Durhaka kali kan guys. Oke, kita lanjut cerita. Ahmad Suradji ini tuh sejak kecil emang udah suka hal-hal yang berbau ilmu hitam atau dunia perdukunan. Dan kebetulan ayahnya Ahmad Suradji ini banyak meninggalkan kayak kitab-kitab mantranya gitu kan. Mungkin Ahmad Suradji ini perdalam ilmu tersebut, dia pelajarin terus sampai akhirnya dia itu jadi suka mengobati orang-orang yang sakit, semacam minta air putih lalu dimantrain gitu gak sih guys. Nah, dari situ cukup terkenalnya lah dia sebagai orang pintar di desa itu. Karena semakin terkenalnya Ahmad Suradji ini sebagai orang yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit dan hal-hal lain, dikasih julukannya lagi dia sama warga desa itu sebagai julukan Datuk. Nah, pokoknya banyak lah orang-orang yang datang ke rumahnya itu.
Beragam lah ya permintaannya, itu seperti ingin kaya, ingin terlihat cantik, atau ya hal-hal syirik lainnya lah ya pokoknya. Lalu singkat cerita, Ahmad Suraji ini mengaku bermimpi didatangi oleh sosok ayahnya. Nah, disinilah dalam mimpinya itu ayahnya bilang kurang lebih seperti inilah ya. Saya akan kasih kamu ilmu yang sangat kuat. Keesokan harinya pas dia bangun dari tidurnya, dia itu kayak kebingungan. Karena di mimpi itu ayahnya kasih syarat yang sangat ekstrim gitu guys. Jadi Ahmad Suraji ini harus membunuh sebanyak 72 orang wanita. Dan ke 72 orang wanita ini harus dihisap air liurnya. Awalnya ini emang dia tuh bimbang banget lah ya pokoknya sama syarat-syaratnya itu. Sangat berat gitu kan untuk dia lakuin hal tersebut. Tapi dia tuh punya pikiran yang kayak gini guys, gak apa-apa lah ya aku membunuh 72 orang wanita, tapi nanti aku bisa menyembuhkan atau membantu banyak orang lebih dari itu. Jadi kan ada nih wanita-wanita yang minta cantik atau dibuka auranya atau apalah itu, disuruhnya lah wanita-wanita ini untuk bertemu di malam hari berdua aja nih sama si Ahmad Suraji ini. Nah, si korban dan si Ahmad Suraji ini tuh bertemunya di pinggir desa. Mungkin maksudnya itu biar gak ada warga yang sampai tahu gitu kan. Setelah ketemu dengan si korban ini, diajaknya ke belakang rumahnya Ahmad Suraji ini. Dan di belakang rumahnya itu ada kebun tebu yang cukup luas. Lalu si korban ini disuruhnya buat telanjang. Begitu sementara Ahmad Suraji ini menggali lubang di tanah itu untuk mengubur korbannya sebatas leher. Nah, pengakuan Ahmad Suraji kepada korbannya ini, lubang yang dia gali sebatas leher itu untuk tempat si korbannya bertapa. Ya jadi si korban percaya dan nurut-nurut aja lah ya. Dia mungkin berpikir kalau itu adalah salah satu rangkaian ritualnya. Nah, saat si korban ini masuk ke lubang galiannya itu, dicekiknya lah si korban ini. Setelah si korban meregang nyawa, dihisapnya lah air liur korbannya itu. Dan ternyata istri pertama dari Ahmad Suraji ini ikut andil dalam rencana jahatnya itu. Si istrinya itu tugasnya kayak menyembunyikan baju-baju atau perhiasan yang dikenakan oleh si korban. Kadang juga ia membantu untuk menguburkan para korban-korbannya itu. Dan dia lakuin terus berlanjut hingga kurang lebih 11 tahun lamanya. Dan sampai selama itu dia bisa berhasil menutupi kejahatannya itu. Sampai pada akhirnya tanggal 27 April tahun 1997 kejahatannya mulai terungkap nih. Berawal dari warga yang menemukan mayat seorang wanita yang bernama Sri Kemala Dewi. Kondisi mayatnya tersebut juga udah agak membusuk gitu, tapi orang tua dari almarhum Sri Kemala Dewi ini malah menduga kalau yang membunuh almarhum itu adalah suaminya sendiri. Karena dikabarkan memang suami istri ini lagi ada masalah hingga pisah rumah gitu kan. Tapi kan polisi juga nggak gegabah langsung menentukan tersangkanya secepat itu kan ya. Nah, sampai akhirnya polisi ini masih mencari bukti atau masih melakukan proses penyelidikan kepada suami almarhum ini. Lalu ada salah satu teman dari almarhum ini melapor ke polisi bahwa sebelum kematian Dewi ini, si temannya ini sempat mengantar ke tempat Ahmad Suraji. Nah, dari situlah Ahmad Suraji ini mulai dicurigai. Dan warga-warga sekitar juga mulai ingat nih, kalau belakangan ini juga banyak wanita-wanita lain yang hilang yang kasusnya juga tidak terpecahkan. Lalu polisi juga membuka file-file lamanya. Ternyata korban-korban yang hilang ini sebagian besar adalah pasiennya Ahmad Suraji. Akhirnya polisi menyimpulkan bahwa orang-orang yang hilang ini adalah pasiennya Ahmad Suraji. Lalu polisi mendatangi langsung ke kediamannya Ahmad Suraji ini, diinterogasinya lah dia itu. Tapi pengakuan Ahmad Suraji itu kepada polisi bahwa memang dia kenal dengan almarhum Dewi dan sempat berkunjung ke rumahnya. Tapi sebelum maghrib, Ahmad Suraji ini sudah menyuruhnya untuk pulang. Polisi gak percaya gitu aja dong ya.
tetap aja polisi menggeledah rumah Ahmad Suraji itu. Tapi pengakuan dari Ahmad Suraji itu kepada polisi bahwa memang dia mengenal almarhum Dewi dan sempat berkunjung ke rumahnya. Tapi sebelum maghrib, Ahmad Suraji ini sudah menyuruhnya untuk pulang. Tetapi polisi nggak percaya gitu aja dong ya. Dan benar dong ditemukannya baju-baju korban dan perhiasan korban, dan terutama bajunya almarhum Dewi yang sangat diketahui oleh orang tua almarhum. Karena itu pakaian terakhir yang ia kenakan. Akhirnya polisi punya bukti buat nangkep Ahmad Suraji dan ketiga istrinya itu. Dan yang terbukti ikut andil cuma istri yang pertamanya saja. Lalu kedua istrinya yang lain itu dipulangkan karena tidak terbukti bersalah. Saat Ahmad Suraji ini diinterogasi polisi, ia memang mengaku telah melakukan pembunuhan. Tapi dia mengaku hanya membunuh 16 orang wanita saja. Tapi polisi tidak berhenti di situ, dia terus menginterogasi sampai akhirnya dia benar-benar mengaku dia membunuh 42 orang wanita dan istrinya itu ikut terlibat. Dia juga mengaku bahwa ia melakukan hal tersebut karena mendapat bisikan-bisikan itu di dalam mimpinya, hingga dia mencekik dan menghisap air liur korban. Hingga akhirnya Ahmad Suraji ini ditangkap dan disidangkan. Sidang pertama itu pada tanggal 22 Desember tahun 1997. Tapi yang bikin emosi ini, pada saat persidangan dilaksanakan, Ahmad Suraji ini membantah bahwa saya ini tidak membunuh. Si istrinya ini juga ikut-ikutan kembali membantah gitu guys. Hingga pada akhirnya pada tanggal 24 April tahun 1998 hakim memberikan keputusan dan keputusannya itu adalah hukuman mati. Ahmad Suraji dihukum mati sedangkan istrinya Tumini dihukum seumur hidup. Tapi anehnya saat diputus hukuman mati, Ahmad Suraji ini malah nampak tenang dan santai gitu. Malah ngasih senyuman manis sama wartawan. Nah, di situ dia sempat mengajukan banding, tapi ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 28 Mei tahun 2003. Lalu istrinya dikirim ke penjara, sedangkan Ahmad Suraji ini menunggu vonis hukuman mati. Tapi dia menghadapi hukumannya itu dengan sangat tenang, dan dia juga sempat bilang rindu dengan istri dan anak-anaknya. Sampai akhirnya pada tahun 2008 Ahmad Suraji ini mendengar bahwa eksekusi matinya ini sudah dekat. Dia sempat kaget dan stres karena belum ada surat resmi yang ia terima kapan ia akan dieksekusi. Tapi sudah beredar kabar bahwa ia akan segera dieksekusi mati. Akhirnya pada tanggal 10 Juli 2008 Ahmad Suraji dihadapkan kepada 12 juru tembak. Sebelum dilakukannya eksekusi mati tersebut, ia ingin bertemu dengan istri pertamanya. Itu adalah permintaan terakhirnya. Lalu pada jam 10 tepat, eksekusi mati itu dilaksanakan oleh 12 juru tembak. Dari 12 juru tembak tersebut, ada 3 yang berisi peluru. Lalu ditembakkannya tepat ke bagian jantung Ahmad Suraji. Lalu seketika nyawa Ahmad Suraji pun melayang. Oke, mungkin segitu dulu aja pembahasan aku kali ini. Semoga kalian semuanya terhibur. Sampai jumpa di episode selanjutnya.